Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Irma Yuliani SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ke Bank Sentralan. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Jadi kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Albani selaku moderator dan pemateri pertama. Dan di sini ada Deva Kunaita. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu mengenai inflasi, indeks harga, dan BI rate. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ke penyampaian materi pertama yang akan saya sampaikan. Pengertian inflasi. Inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya inflasi? Yang pertama itu meningkatnya permintaan. Yang kedua ini meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga ini tingginya peredaran uang. Jadi 3 faktor itulah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Jenis-jenis inflasi. Jadi jenis-jenis inflasi itu ada 4, yaitu inflasi ringan, sedang, tinggi, dan inflasi sangat berat. Jadi inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua itu ada inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10-30% per tahun. Yang ketiga ini ada inflasi tinggi, yaitu inflasi yang paling parah, akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibelanjakan dan ditutupi dengan mencetak uang. Dan yang keempat itu ada inflasi sangat berat, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Pengukuran inflasi. Yang pertama, Producer Price Index PPI atau indeks harga produsen IHP. Yang kedua, Wholesale Price Index atau indeks harga perdagangan besar IHPB. Yang ketiga ini Consumer Price Index CPI atau indeks harga konsumen IHK. Jadi ada beberapa dampak inflasi. Yang pertama, penurunan daya beli. Yang kedua, kondisi ketidakpastian. Yang ketiga ini berkurangnya daya saing produk nasional. Dan itulah beberapa dampak dari sebuah inflasi jika terjadi di dalam suatu negara. Selanjutnya, pengertian indeks harga. Indeks harga adalah suatu tolak ukur atau angka yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang atau jasa dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan pada perekonomian. Manfaat indeks harga dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai alat ukur dalam perumusan harga sekaligus suatu media guna memperlihatkan kondisi ekonomi negara. Indeks harga adalah alat ukur yang digunakan dengan cara membandingkan rata-rata tahun dasar sebagai patokan dan rata-rata tahun X yang sedang diamati, sehingga kenaikan atau penurunan barang terdapat 3 kemungkinan dalam hasil perhitungan indeks harga, yaitu yang pertama, jika indeks harga lebih dari 100, berarti harga mengalami kenaikan atau terjadi inflasi. Selanjutnya, jika indeks harga kurang dari 100, berarti harga mengalami penurunan atau terjadi deflasi. Yang selanjutnya, jika indeks harga sama dengan 100, berarti harga tetap atau tidak naik dan tidak turun. Jenis indeks harga itu ada 5, yaitu indeks harga konsumen, selanjutnya indeks harga produsen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang diterima dan dibayar petani, dan yang terakhir indeks harga saham.
Tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Yang kedua, sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Dan yang terakhir, yang keempat, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Pengertian BI Rate. BI Rate merupakan suku bunga yang menunjukkan tren arah kebijakan moneter yang ditentukan oleh Bank Indonesia yang disampaikan secara umum. Dewan Gubernur akan mengumumkan besaran BI Rate dalam setiap rapat bulanannya. Pengertian lain dari BI Rate yaitu suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan bulanan yang dipublikasikan BI secara berkala, di mana fungsinya adalah menjadi tren kebijakan moneter.